pelajaran ketiga. Nah, dengan menonton video pembelajaran kali ini, kalian diharapkan dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menentukan pokok pikiran dan informasi penting dari bacaan secara tepat. Yang kedua, dengan mengamati peta kepulauan negara Indonesia, siswa mampu mengenali letak dan luas Indonesia melalui peta secara benar. Ketiga, dengan mencermati kembali letak geografis Indonesia pada peta, siswa mampu mengenali kegunaan komponen-komponen pada peta untuk membuat sebuah peta secara benar. Yang keempat, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan mengenai Sumpah Pemuda, siswa mampu menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda secara benar. Nah, anak-anak, coba kalian amati gambar berikut ini. Nah, ada dua gambar ya. Gambar sebelah kanan adalah gambar Raja Ampat. Di mana anak-anak? Di Papua Barat. Yang sebelah kiri adalah Gunung Bromo, yaitu di Jawa Timur. Apakah anak-anak pernah mengunjungi kedua tempat tersebut? Bagus sekali ya tempatnya. Ya, kedua tempat tersebut merupakan tempat yang banyak dikunjungi wisatawan karena menyajikan keindahan alam yang mempesona. Negara Indonesia memiliki banyak pemandangan alam yang sangat indah. Salah satunya adalah keindahan pemandangan laut. Terdapat banyak sekali pantai yang indah dan pemandangan laut yang mengagumkan karena negara kita merupakan negara kepulauan. Tahukah kamu apa yang dimaksud negara kepulauan? Mari kita belajar bersama. Ayo membaca. Mengenal letak geografis Indonesia. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Demikian juga Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil berada di wilayah Indonesia. Dari sejumlah pulau tersebut, sekira 6.000 pulau tidak berpenghuni. Beberapa pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera,
Sulawesi, dan Papua. Sementara itu, beberapa pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia antara lain Pulau Nias, Siberut, Bangka, Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Wilayah negara Indonesia membentang dari Sabang di barat hingga Merauke di sebelah timur. Terdiri atas daratan dan perairan. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.370 km persegi. Luas perairan Indonesia adalah 3.057.483 km persegi. Nah, anak-anak, berdasarkan bacaan tersebut, mari bersama-sama menentukan pokok pikiran dan informasi penting dari bacaan. Anak sudah tahu ya caranya? Mari kita lihat ada paragraf pertama. Apa pokok pikiran utamanya? Ya, pikiran utamanya yaitu letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Sedangkan informasi pentingnya yaitu letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Ini contoh paragraf yang pertama. Paragraf yang kedua, kita tentukan pikiran utamanya. Sudah bisa, Nana? Ya. Pikiran utamanya yaitu Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan informasi pentingnya yaitu Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Mudah ya anak-anak? Nanti bisa dicoba untuk menentukan pikiran utama dan informasi penting pada paragraf ketiga dan keempat. Nah, coba anak-anak perhatikan kembali gambar peta yang ada pada halaman 20. Silakan diperhatikan. Amati baik-baik ya. Nah, dari bacaan dan dengan memperhatikan peta tadi, kita bisa simpulkan Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Kemudian nama perairan yang mengelilingi wilayah negara Indonesia antara lain Laut Cina di utara, Samudra Pasifik di utara dan timur, Samudra Hindia di sebelah selatan dan barat. Kemudian ada pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Ada Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Selain itu, ada pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia. Ada Pulau Nias, Siberut, Bangka, Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Dapat disimpulkan bahwa letak
geografis adalah letak suatu negara di permukaan bumi. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, perhatikan kembali ya letak geografis Indonesia pada peta halaman 20. Amati komponen apa saja yang ada pada peta tersebut. Ya, masih ingat ya? Peta memiliki beberapa komponen. Yang pertama, ada judul peta. Biasanya ditulis pada bagian atas peta yang biasanya menunjukkan isi peta tersebut. Yang kedua, ada skala peta. Merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Dengan skala peta, pengguna peta akan dapat menentukan jarak antar tempat yang ada pada peta. Yang ketiga, ada simbol. Simbol merupakan gambar atau warna tertentu pada peta untuk mewakili objek dalam peta. Yang keempat, ada garis astronomis. Garis astronomis merupakan garis khayal pada muka bumi. Garis-garis mendatar atau horizontal yang terdapat pada peta disebut garis lintang, dan garis tegak disebut garis bujur. Yang kelima yaitu legenda. Legenda merupakan keterangan beberapa simbol yang digunakan pada peta untuk memudahkan pengguna peta memahami isi peta. Yang keenam yaitu mata angin. Mata angin merupakan pedoman utama arah mata angin. Mata angin yang mengarah ke atas menuju ke arah utara. Nah, kali ini kamu akan mencoba menggambar sebuah peta geografis Indonesia. Kamu akan menggambar peta yang memiliki skala yang sama dengan peta aslinya. Yaitu, kamu memerlukan beberapa alat dan bahan seperti buku atlas, kertas gambar ukuran A4, penggaris, pensil, dan pensil warna. Setelah itu, ikuti tahap-tahap berikut ini. Nah, tahapan dalam menggambar peta yaitu, perhatikan ya. Yang pertama, cara menggambar peta dilakukan dengan mencontoh peta asli. Pada peta asli dibuat garis-garis bantu tegak dan mendatar berjajar. Jarak antar garis adalah 2 cm, sehingga terbentuk kotak-kotak persegi berukuran 2 x 2 cm. Berilah kode angka pada garis-garis tadi, mulai dari sudut kiri atas ke arah kanan dan ke arah bawah. Tahapan yang kedua, siapkan kertas gambar yang akan digunakan untuk menggambar peta. Buatlah garis bantu tegak dan mendatar berjajar menggunakan pensil dan penggaris. Ukuran garis tegak dan mendatar sama dengan ukuran garis tegak dan mendatar pada peta asli sebelumnya.
beri kode angka pada garis-garis tadi dengan cara yang sama pada peta asli. Yang ketiga, mulailah menggambar peta di atas kertas gambar dengan mencontoh peta asli yang telah diberi garis bantu. Amati gambar pada peta asli dan letaknya sesuai kode yang telah dibuat. Setiap goresan pensil yang dibuat harus sesuai dengan alur garis pada peta asli yang dicontoh. Nah, Indonesia memiliki beragam suku, adat, dan bahasa. Bagaimana mungkin semua penduduknya dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia? Nah, mari kita cari tahu sejarah tentang penggunaan bahasa Indonesia dari bacaan berikut ini. Peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini makin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia untuk mengambil tindakan patriotisme. Situasi penjajahan Belanda yang diwarnai dengan larangan melakukan organisasi mendorong para pemuda berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia untuk berkumpul di Jakarta. Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa ini menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Pada saat itu, para pemuda yang berbeda suku, adat, dan bahasa bertekad untuk bersatu dengan membacakan sebuah sumpah. Sumpah ini merupakan janji pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk sebuah negara merdeka yang bebas dari penjajahan. Isi sumpah tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selain mengucapkan ikrar, pada saat itulah pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Lagu yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman atau yang biasa dikenal dengan W.R. Supratman ini meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan pemuda untuk segera membentuk sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Setelah merdeka, lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Nah, dari peristiwa Sumpah Pemuda tersebut, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada buku siswa. Bagaimana pengaruh organisasi Budi Utomo terhadap peristiwa Sumpah Pemuda 1928? Sudah tahu jawabannya, anak-anak? Ya, Budi Utomo merupakan organisasi yang mampu menjadi wadah aspirasi para pemuda. Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Pertanyaan yang kedua,
mengapa Belanda membatasi kegiatan berorganisasi masyarakat pada saat itu? Ya, Belanda membatasi kegiatan berorganisasi masyarakat pada saat itu karena ingin mempertahankan kekuasaannya dengan mengekang organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana pengaruh peristiwa Sumpah Pemuda terhadap kehidupan masyarakat saat ini? Ya, peristiwa Sumpah Pemuda menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan hingga saat ini. Pertanyaan yang keempat yaitu, bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa berperan dalam usaha untuk membebaskan diri dari penjajahan? Ya, dengan persatuan dan kesatuan, para tokoh berjuang dari berbagai suku bangsa, budaya, dan agama saling bekerja sama untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Nah, kita kilas balik ya dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Kesimpulannya yaitu hari ini kita telah belajar yang pertama, mengenal letak dan luas Indonesia melalui peta. Yang kedua, kalian telah menggambar peta. Yang ketiga, membuat ringkasan informasi penting. Yang keempat, menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda. Untuk tugas di rumah, anak-anak bisa mengerjakan soal-soal yang ada pada halaman 26. Kalian kerjakan di buku tugas, kemudian serahkan kepada Bapak Ibu gurumu masing-masing. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak ya. Tetap jaga kesehatan, patuhi kedua orang tua, tetap di rumah saja. Semangat belajar di rumah. Sekian dari Bu Novi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.